Baik, selamat sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil pengamatan kami tentang pembangunan kos-kosan mahasiswa di kawasan PTN Kota Baru Kemenang. Perkenalkan, saya sebagai moderator atas nama Samuel Servulus Jemaah Jawa dengan NPM 12220091. Dan saya atas nama Petrus Lake dengan NPM 12220101. Dan saya Maria Della Rosa Utrusa dengan NPM 12230050. Dan saya Emerensiana Larisuk dengan NPM 12220094. Dan saya Maria Delvina Koa dengan NPM 12230034. Dan saya Maria Armandini Dahu dengan NPM 12210031. Dan saya Marnia Gidara dengan NPM 12220095. Berikut kami akan memaparkan hasil pengamatan kami. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, identifikasi kegiatan meliputi yang pertama nama kegiatan. Nama kegiatannya itu pembangunan kosan mahasiswa, lokasi di BTN Blok A, pelaku usaha Yohanes Fatan, tujuan kegiatan untuk penginapan mahasiswa atau mahasiswi. Yang kedua, analisis lingkungan. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan yaitu pembangunan kosan mahasiswa atau mahasiswi. Skala yaitu skala kecil dengan luas bangunan sekitar lebar 4 meter dan panjang sekitar 9 meter dengan kapasitas 3 kamar. Teknologi yang digunakan yaitu gurinda, skaf, bor, dan circle. Yang kedua itu potensi dan dampak lingkungan. Potensi dan dampak lingkungan itu yang pertama air. Dampak dari air itu limbah cair dari proses konstruksi seperti cucian alat dan sisa semen dapat mencemari tanah jika tidak dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, peningkatan penggunaan air bersih setelah kos-kosan beroperasi dapat mengurangi ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga itu limbah domestik dari penghuni kosan seperti air, sabun, dan deterjen dapat mencemari air jika tidak ada sistem pengolahan yang memadai. Dan yang kedua itu udara. Nah, dampak dari udara itu yang pertama, debu dari partikel dari proses konstruksi dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Nah, yang kedua, kebisingan dari aktivitas konstruksi dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Yang ketiga itu tanah. Dampak dari tanah itu erosi tanah akibat penggalian dan penimbunan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, tumpahan minyak dan bahan kimia dari peralatan konstruksi dapat mencemari tanah. Yang keempat itu sosial. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja dalam proses konstruksi. Yang kedua, menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa dan meningkatkan aksesibilitas ke kampus. Yang ketiga, potensi konflik dengan warga sekitar terkait kebisingan, lalu lintas, dan pengelolaan sampah. Yang kelima, ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Yang kedua, mendukung perekonomian lokal melalui pembelian material, bangunan, dan jasa konstruksi. Yang ketiga, potensi peningkatan harga tanah dan properti di sekitar lokasi. Yang ketiga, analisis berdasarkan kriteria Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Dampak penting atau tidak? Dampak yang dihasilkan relatif signifikan, terutama selama proses konstruksi, pengelolaan yang baik. Yang kedua, lokasi kawasan lindung atau tidak. Lokasi berada di kawasan lindung. Yang ketiga, besaran kegiatan. Skala kecil dengan investasi yang cukup memadai dan potensi dampak yang signifikan. Yang keempat, tingkat risiko. Tingkat risiko yang dihadapi kesehatan dan keselamatan kerja, potensi kecelakaan kerja seperti terjatuh, tertimpa material, atau masalah kelistrikan. Penggunaan alat pelindung diri dan pelatihan kesehatan keselamatan kerja atau K3. Penting untuk mengurangi
mengurangi resiko. Baik, yang berikut penentuan instrumen. Jadi berdasarkan analisis di atas, kegiatan pembangunan kosan mahasiswa wajib UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kegiatan ini memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan, terutama selama proses konstruksi dan memerlukan pengelolaan serta pemantauan yang berkelanjutan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini, pembangunan kos berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pengelolaan dan pemantauan yang baik melalui UPL penting untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat positif. Pelaku usaha wajib menyusun dan melaksanakan UPL sesuai aturan serta melibatkan masyarakat. Baik, terima kasih. Inilah hasil diskusi presentasi dari hasil pengamatan kami. Sekian dan terima kasih.